John Wick adalah mantan seorang pembunuh bayaran pro yang dikenal sangat brutal, yang disegani oleh lawan, dan ditakuti oleh lawan. Setelah bertemu Helena, gadis cantik yang ia nikahi, John pun memutuskan pensiun dari profesi brutalnya tersebut. Bertahun-tahun menjalani hidup bersama Helena, John pun merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan selama menjadi seorang pembunuh bayaran. Tapi nasib berkata lain, istri John yang sangat ia sayangi, malangnya harus meninggal akibat penyakit kanker. John merasa sangat hancur dan terpukul atas kehilangan si istri tercinta. Akan tetapi, John selalu berusaha untuk tegar, menjalani hidup yang terus berjalan tanpa ada Helena di sisinya. Seusai pemakaman, John dihampiri oleh Marcus, yaitu sahabat baik, sekaligus mentor John. Marcus yang memiliki skill penembak jitu, sampai saat ini masih aktif, menjadi seorang pembunuh bayaran pro. Marcus menemui John, untuk mengucapkan bela sungkawa, atas kepergian Helena. Lalu di malam harinya, John mendapat kiriman sebuah paket, yang berisi seekor anjing. Yang mana ternyata, anjing itu dipesan oleh Helena, tak lama sebelum dirinya meninggal dunia. Helena berharap, dengan kehadiran anjing tersebut, John dapat melupakan sedikit kesedihannya. Mengetahui ini semua, tentu John merasa sangat terharu, dan tak kuasa menahan air matanya. John pun berjanji, akan merawat anjing tersebut, yang merupakan salah satu hadiah terindah, dari almarhumah sang istri tercinta. Hari demi hari, John lewati bersama si anjing tersebut, yang diberi nama Devi. John sangat menyayangi Devi, yang selalu setia menemani dirinya, dalam suka maupun duka. Pada malam itu, John singgah di sebuah pom, untuk mengisi bensin. Lalu tiba-tiba, John dihampiri oleh seorang pemuda, yang tertarik dengan mobil milik John. Si pemuda yang bernama Joseph, berniat ingin membeli mobil milik John, dengan harga berapapun. Akan tetapi, John menolak menjual mobilnya itu, secara baik-baik. Namun penolakan dari John, malah membuat Joseph kesal. Bahkan secara tidak langsung, Joseph malah mengancam John, yang telah berani menolak keinginannya. Setelah itu, John mengarah ke lapangan bandara, untuk melatih skill mengendarai mobilnya. Hal ini John lakukan, untuk mengusir rasa kesedihannya. Karena sampai saat ini, John masih belum bisa move on, dari almarhumah sang istri, yaitu Helena. Saat sedang terlelap tidur, John dikejutkan dengan Devi, yang tak henti-hentinya menggonggong. Seperti ingin memberitahu John, bahwa ada penyusup di rumah itu. Dan benar saja, saat John memeriksa ruang tamu, ia malah diserang oleh 3 orang pria. Ternyata itu adalah Joseph, bersama 2 orang temannya. Mereka datang ke rumah ini, untuk mencuri mobil John. Bahkan sebelum pergi, Joseph tega menghabisi anjing kesayangan John, yang merupakan hadiah kenangan manis, dari almarhumah istrinya. Setelah itu, Joseph membawa mobil tersebut, ke sebuah bengkel khusus para bandit, untuk direnovasi. Akan tetapi, si pemilik bengkel yang bernama Aurel, menolak merenovasi mobil tersebut. Bahkan, Aurel terlihat panik dan ketakutan. Sepertinya ia tahu betul, bahaya apa yang akan mengancam Joseph, dan kedua temannya itu. Ternyata Aurel kenal betul, dengan mobil tersebut, yang merupakan mobil kesayangan John Wick. Seorang mantan pembunuh bayaran pro, yang paling brutal di muka bumi ini.
Bahkan, sudah tidak terhitung lagi jumlah nyawa manusia yang tewas di tangan John. Aurel sampai memukul Joseph, yang telah bertindak nekat dan ceroboh karena mencari masalah dengan John Wick. John yang telah sadarkan diri, langsung menuju ke halaman belakang untuk mengubur jasad Devi. Setelah itu, John kembali ke rumah untuk membersihkan ceceran darah di TKP. Kematian Devi jelas membuat John sangat terpukul. Mengingat, Devi adalah bentuk hadiah terindah dari sang istri tercinta. Pada saat yang sama, John juga murka kepada Joseph, pelaku yang telah menghabisi Devi. Sampai pada akhirnya, John yang sudah lama bertobat, memutuskan untuk kembali membrutal. Yaitu untuk balas dendam, membantai Joseph dan kedua temannya. Tanpa membuang waktu lagi, John langsung mendatangi bengkel Aurel, bengkel para bandit kelas atas. Melihat sosok John Wick, Aurel pun tampak panik. Karena ia tahu betul, akan ada pertumpahan darah, ketika John Wick sudah turun gunung. Tanpa banyak cincong, Aurel langsung memberitahu John, perihal identitas Joseph. Pelaku yang telah mencuri mobil John, serta menghabisi anjing kesayangannya. Joseph adalah anak ketua mafia Rusia, yang paling ditakuti di Amerika, dan ia diketahui bernama Digo Tarasov. Tak lama berselang, Aurel ditelepon oleh Digo. Digo murka kepada Aurel, yang telah dengan berani memukul putranya yaitu Joseph. Menanggapi itu, Aurel pun lantas menceritakan terkait Joseph, yang telah berani mencuri mobil, dan anjing kesayangan John Wick. Mendengar hal tersebut, Digo yang tadinya murka, berubah menjadi kaget dan panik. Karena ternyata, Digo juga kenal dengan sosok John Wick, pembunuh bayaran paling brutal di dunia. Saat itu juga, Digo memanggil Joseph ke ruangannya, lalu inilah yang ia perbuat. Digo kesal dengan kecerobohan anaknya itu, yang telah membangunkan singa tidur, yaitu John Wick. Joseph yang belum kenal dengan sosok John Wick, ia pun merasa heran, kenapa Digo harus takut kepadanya. Mengingat, John Wick hanya seorang diri saja. Sedangkan ayahnya yaitu Digo, memiliki ratusan anak buah, dan memiliki senjata super lengkap. Menanggapi kesombongan anaknya ini, Digo pun langsung bercerita terkait kebrutalan sosok John Wick, yang membuat ia begitu ditakuti oleh para bandit di seluruh dunia. John memiliki kecepatan gerakan yang luar biasa, yang mampu meratakan puluhan musuh, hanya dalam hitungan detik. John pernah bekerja untuk Digo, dalam membantai semua musuh-musuh Digo. Hanya dalam hitungan jam saja, John mampu menyelesaikan tugasnya, membantai ratusan musuh. Untuk mencegah perang besar, Digo pun langsung menghubungi John, untuk meminta maaf, atas perbuatan putranya. Digo ingin mengajak John berdamai, dan menyelesaikan masalah ini, secara kekeluargaan. Bahkan, untuk uang ganti rugi, Digo siap membayar berapapun, jumlah uang yang John inginkan. Akan tetapi, John menolak untuk berdamai, dan tetap akan membantai Joseph. Orang yang telah membunuh hadiah kenangan manis, dari almarhumah istri tercintanya. Let us not resort to a civilized man to move on. Sehingga dengan terpaksa, Digo harus mengerahkan seluruh anak buahnya, untuk menghabisi John. Sebelum John yang lebih dulu, menghabisi putranya, yaitu Joseph. Berpindah ke John, yang lantas membongkar kembali, perlengkapan senjata miliknya, yang telah ia kubur, selama bertahun-tahun. John membutuhkan beberapa senjata tersebut, untuk membantai ratusan anak buah Digo. Karena John yakin, mereka pasti akan segera datang, untuk menghabisi John, atas perintah dari Digo. Dugaan John ternyata benar, puluhan anak buah Digo yang bersenjata, datang untuk menghabisi John. John yang sudah mengantisipasi hal ini, dengan sigap berhasil membalikkan keadaan. Tak
Tak lama kemudian, seorang polisi datang ke rumah John karena mendengar suara keributan. Akan tetapi, polisi ini langsung pergi setelah melihat puluhan orang bergelimpangan di lantai rumah John. Ternyata semua polisi di kota ini kenal dengan sosok John Wick, dan para polisi yang masih sayang nyawa enggan mencari masalah dengan John. Tak lama kemudian, kelompok pembersih mayat yang sebelumnya John hubungi telah tiba di rumahnya. Kelompok yang memang khusus bekerja untuk para bandit kelas atas dalam melenyapkan jejak bukti di TKP. Goodbye, Charlie. John. Berpindah ke Digo, yang mendapat laporan terkait puluhan anak buahnya yang dibantai oleh John. Digo tampak tak terkejut mendengar hal tersebut karena membunuh John Wick memang bukanlah hal mudah. Kemudian, Digo membuat sayembara dengan imbalan $2 juta bagi siapapun yang mampu melenyapkan nyawa John Wick. Tidak hanya itu saja, Digo juga meminta bantuan Marcus, yaitu sahabat baik, sekaligus mentor John Wick. Digo menawarkan $15 juta apabila Marcus bersedia menghabisi John Wick. Mendengar jumlah uang yang ditawarkan, Marcus pun langsung setuju membantu Digo menghabisi John. Behind me quickly. Thanks for the drink. Kemudian, John mendatangi Hotel Continental untuk beristirahat. Hotel Continental adalah hotel khusus para bandit. Hotel dengan aturan mutlak, yaitu dilarang membuat kegaduhan, seperti berbaku hantam, atau menjalankan bisnis ilegal. Apabila ada bandit yang berani melanggar aturan tersebut, maka akan masuk ke dalam daftar hitam. Setibanya di lobi, John berpapasan dengan Santi, yaitu rekan sesama pembunuh bayarannya. Kemudian, John membooking satu kamar kepada si resepsionis hotel yang diketahui bernama Harun. Una, it is a pleasure. Berpindah ke Digo, yang mendapat laporan terkait John yang menginap di Hotel Continental. Tentu ini adalah kesempatan emas untuk dapat menghabisi John di dalam hotel tersebut. Karena membunuh di Hotel Continental memiliki resiko yang sangat tinggi, maka Digo terpaksa menaikkan jumlah imbalan sayembara, yaitu menjadi 2 kali lipat bagi siapapun yang mampu menghabisi John di hotel tersebut. Berpindah ke John, yang menemui Scott Winston, alias si pemilik Hotel Continental. John mencoba menggali informasi dari Scott terkait keberadaan Joseph, putra si ketua mafia Rusia, yaitu Digo. Sebelum memberitahu lokasi keberadaan Joseph, Scott lantas bertanya, apakah John sudah benar-benar yakin untuk melanggar janji yang sudah ia buat, yaitu dengan kembali membrutal, membantai putra seorang ketua mafia yang paling berpengaruh di Amerika. John menjawab, dirinya masih belum yakin untuk melanggar janji tersebut. Namun satu yang pasti, John harus tetap memberi pelajaran kepada Joseph. Janji apa yang dimaksud oleh Scott, semua itu akan kita ketahui pada sequel film John Wick kedua. It's personal. Setelah mendapatkan alamat lokasi keberadaan Joseph, John pun langsung mendatanginya, yaitu sebuah klub malam yang dikawal dengan super ketat oleh para anak buah Digo. Akan tetapi, John berhasil menyusup ke dalam klub malam tersebut tanpa membuat keributan di awal. Setelah itu, John langsung membantai salah satu teman Joseph yang malam itu ikut terlibat. Saat keluar dari ruangan tersebut, John harus berhadapan dengan puluhan pengawal Joseph. Mengetahui John telah berhasil menyusup, tangan kanan Joseph langsung mengerahkan puluhan pasukan tambahan. Setelah berhasil meratakan mereka semua, John berusaha menghabisi Joseph. Akan tetapi, Joseph berhasil melarikan diri. Kemudian, John pun berusaha mengejarnya, sembari membantai satu persatu puluhan pasukan tambahan yang berdatangan.
Bahkan, John sempat berduel dengan si tangan kanan, yang diketahui bernama Sergei. Karena lelah dan terluka, John pun memutuskan untuk kembali ke hotel. He's a doctor. What sort of... Setibanya di hotel, John langsung diobati oleh seorang dokter, yaitu dokter khusus para bandit. Selesai diobati, John pun langsung beristirahat di sofa. Sementara itu, Marcus yang berada di gedung sebelah, bersiap-siap akan membidik John dari jarak jauh. Namun saat akan melepaskan tembakan, Marcus menyadari, seorang pembunuh bayaran yaitu Santi, datang ingin menghabisi John. Marcus pun batal menghabisi John, dan membiarkan John lebih dulu menghabisi Santi. Hey John. Namun dengan cukup mudah, John berhasil melumpuhkan Santi. Kemudian, John mengancam akan menghabisi Santi, apabila Santi menolak memberitahu lokasi keberadaan Joseph dan Digo. Santi mengaku, dirinya tidak tahu lokasi keberadaan Digo dan Joseph. Akan tetapi, Santi tahu alamat sebuah gereja, yang bernama Little Russia. Gereja itu dijadikan sebagai markas, tempat penyimpanan semua uang Digo, termasuk berkas dokumen pribadinya. Tak lama kemudian, seorang pembunuh bayaran bernama Henry, datang menghampiri John. Karena telah membuat kegaduhan, dengan melanggar aturan hotel, John pun lantas menyogok Henry. Yaitu dengan uang koin emas, yang bernilai $1 juta, sebagai uang tutup mulut. Sekaligus untuk menjaga Santi, sampai John kembali. Setelah kesepakatan selesai dibuat, John pun meluncur, ke gereja Little Russia. Tak lama setelah John pergi, Santi berhasil melepaskan diri, dan langsung membantai Henry. Setibanya di gereja tersebut, John pun langsung membrutal, membantai semua anak buah Digo. Setelah itu, John membakar seluruh uang milik Digo, berikut dengan semua dokumen pribadinya. Mengetahui kabar ini, tentu Digo marah besar. Sehingga tanpa pikir panjang, ia langsung menghabisi sang pastor, yang tak becus menjaga hartanya. John yang masih berada di sana, langsung memberondong kelompok Digo. Namun sialnya, John ditabrak dari arah belakang, hingga tak sadarkan diri. Setelah itu, John dibawa ke sebuah gudang kosong. Di sini Digo mengutarakan kekecewaannya kepada John, yang rela membrutal, hanya karena seekor anjing. Padahal beberapa tahun yang lalu, John sudah berjanji, tidak akan pernah membrutal lagi. Kemudian, Digo lantas menugaskan anak buahnya, untuk menghabisi John. Marcus yang berada di gedung sebelah, berhasil menyelamatkan nyawa John. Sehingga pada akhirnya, John berhasil membalikan keadaan, dengan membantai anak buah Digo. Ternyata Marcus tidak pernah berniat ingin menghabisi John, meski dibayar dengan harga berapapun. Sebaliknya, Marcus malah melindungi John, sahabat sekaligus anak didiknya. Setelah itu, John berhasil mencegat mobil Digo, yang berusaha melarikan diri. Kemudian, John memaksa Digo, untuk membatalkan sayembara, untuk menghabisi dirinya. Demi keselamatan nyawanya, Digo pun dengan terpaksa, menuruti semua perintah John. Termasuk memberitahu alamat lokasi, persembunyian putranya sekarang, yaitu Joseph. But it won't matter. Saat itu juga, John mengarah ke lokasi persembunyian Joseph, yang dijaga dengan super ketat. Tanpa banyak bacot, John langsung membrutal, membantai seluruh pengawal Joseph. Termasuk satu orang teman Joseph, yang malam itu ikut terlibat, dalam menghabisi anjing John.
Sampai pada akhirnya, John berhasil menghabisi Joseph, tanpa banyak cincong. Mengetahui kabar anaknya telah tewas, tentu membuat Digo semakin murka kepada John. Setelah itu, John kembali ke Hotel Continental untuk check out, mengingat balas dendamnya telah tuntas. Setelah itu, John dan Marcus bertemu di sebuah tempat. John sangat berterima kasih kepada Marcus karena telah menyelamatkan nyawanya. Marcus menasehati John untuk pergi ke negara lain dan memulai hidup yang baru. Karena selama berada di negara ini, John tidak pernah bisa hidup tenang, apalagi selama Digo masih bernafas. Ternyata sedari tadi, Santi memantau pertemuan ini dari jarak jauh. Kemudian, Santi melapor kepada Digo terkait Marcus yang ternyata berada di pihak John. Malam itu juga, Marcus mendatangi Digo di rumahnya dan berhasil ia lumpuhkan. Digo merasa dikibuli oleh Marcus yang malah menyelamatkan nyawa John. Padahal Digo sudah membayar Marcus untuk menghabisi John. To kill John Wick. Saat ingin dihabisi, Marcus sempat melakukan perlawanan. Namun sialnya, Marcus berhasil dilumpuhkan kembali oleh Santi yang baru saja sampai. Kemudian, Digo langsung menghabisi Marcus tanpa ampun. Setelah itu, Digo menghubungi John, melapor perihal Marcus yang telah ia habisi, yaitu sebagai bentuk balas dendam, karena John telah menghabisi putranya. Mendengar hal itu, John pun langsung meluncur ke rumah Marcus. Setibanya di sana, John mendapati sang mentor telah tewas bersimbah darah. John harus kembali berduka, karena kembali harus kehilangan sosok yang paling berarti dalam hidupnya. Sementara itu, Scott lantas menghabisi Santi, karena telah melanggar aturan hotel, dengan menghabisi seorang tamu hotel, yaitu Henry. Dan di balik itu, John berusaha mencegat mobil Digo, yang sedang mengarah ke bandara, untuk kabur ke luar negeri. Alhasil, satu persatu anak buah Digo, berhasil John ratakan dengan tanah. Digo yang tersisa seorang diri, berusaha menghabisi John, dengan mendorong mobilnya ke jurang. Akan tetapi, John berhasil keluar dari mobil tersebut. Kemudian, Digo dan John, terlibat baku hantam sengit, 1 lawan 1, dengan tangan kosong. Meskipun sudah sangat lelah dan terluka, John tetap mampu, membantai si ketua mafia Rusia ini. Sampai pada akhirnya, John kembali berhasil menuntaskan misi balas dendamnya. Kemudian, John mengarah ke sebuah klinik hewan untuk mengobati lukanya. Di dalam klinik tersebut, John melihat ratusan anak anjing yang dikurung di sana. Kemudian, John melepaskan semua anjing tersebut dan membawa 1 ekor dari mereka untuk John rawat, yaitu sebagai pengganti Devi untuk menemaninya menjalani hidup. Kemudian, film pun selesai.